Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas Al-Mufid Li'aridil Jahl yang ditulis oleh Syekh Abul Ula hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, ya belakangan ini baru di share PDF-nya. Ya sudah dikirim juga di grup. Mungkin sama halamannya sekarang halaman 86. Kita masih membahas seputar ya tidak perlu dilihat maksud dalam artian i'tiqad dia ingin kufur ketika melakukan perbuatan atau ucapan kufur untuk menyematkan bab penamaan kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan misalkan mencuri, ya sudah kita namai sesuai dengan perbuatannya, apa yang nampak, yang zahir. Tidak perlu ditangkap dulu kemudian ditanya hatinya, mau mencuri enggak? Kalau dia bilang enggak sengaja misalkan, ya enggak sengaja, ya udah enggak apa-apa, lepas. Enggak begitu apa konsepnya. Mafhum, itu nanti babnya bab pengadilan. Nah, itu pun nanti lihat kebijakan seorang hakim atau qadhi. Dan kita sudah bacakan dalilnya dari Al-Quran dan juga apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita baca kalamnya para ulama, mulai dari Ahnaf, kemudian dari Malikiyah, kemudian kalangan Syafi'iyah, dan terakhir Hanabilah. Fadhal dibaca terjemahnya. Bismillah. Bagian keempat, pendapat para ulama terkait tidak dipertimbangkannya maksud atau al-qasd dalam makna keyakinan atau al-i'tiqad pada masalah-masalah yang jelas atau al-zahirah. Nah, al-mabhatsul rabi'u, pembahasan yang keempat, aqwalul ulama'i, pendapat atau ucapan para ulama fi adami i'tibaril qasdi, tentang atau di dalam tidak teranggapnya qasd, maksud, bimakna i'tiqad, dalam artian keyakinan. Jadi maksudnya tidak perlu dianggap, tidak perlu dicek kelakuan dia ini, perbuatan dia ini memang niat kufur atau tidak. Enggak usah dia dianggap atau menjadi pertimbangan dalam perkara yang sifatnya apa? Zahirah, perkara yang gamblang, yang nampak, yang jelas. Lanjut. Telah dikemukakan di awal pasal ini bahwa maksud dalam arti keyakinan dan niat telah diselisih oleh sebagian orang yang menulis tentang masalah uzur karena kebodohan atau al-ilmu bil jahl. Mengenai hal ini, salah seorang peneliti berkata dengan menisbatkan pendapat ini kepada Ahlussunnah. Mereka menganggap amal dan niat secara bersamaan dan menjadikan terwujudnya keduanya serta secara bersamaan dengan batasan-batasan syar'i sebagai syarat dalam memberikan hukum terhadap individu tertentu. Nah, qad taqaddama al-kalamu, telah lewat pembahasan fi awwali hadzal fasl, di bab awal itu atau di fasal yang kita sedang masuk, annal qasda bi ma'nal i'tiqad wan niyyah, bahwasanya yang dimasukkan qasd di sini adalah i'tiqad atau niat kufur itu. Niat ingin murtad, ingin niat begini dan begitu. Qad khalafa fihi al-ba'du, telah menyelisihi sebagian orang dari orang-orang yang menulis tentang masalah uzur bil jahl. Jadi ada sebagian orang menulis masalah uzur bil jahl, ya mempersyaratkan harus ada i'tiqad, keyakinan ingin keluar dari dinil Islam. Kalau ini enggak ada, berarti tidak bisa dinamakan dia sebagai musyrik atau orang yang kafir. Wa fi hadza yaqulu ahadul bahithin,
Dari sini ada salah seorang yang membahas berkata, menisbatkan ucapan ini adalah ucapan Ahlussunnah. Nah, ini kan yang bikin rancunya ini, yang bikin simpang siur. Ya, dia bahas, bikin buku masalah udzur bil jahal, kemudian dia nisbatkan inilah pendapatnya siapa? Ahli sunnah. Mereka berkata, fahum ya'tabirunal amala wan niyata ma'an. Mereka, maksudnya Ahlus Sunnah tadi yang dinisbatkan oleh sebagian orang yang keliru dalam hal ini, menganggap amal perbuatan dan niat itu harus ada dua-duanya. Ya, kalau amal doang atau ucapan saja, niat nggak ada, berarti apa? Nggak boleh kita tuduh atau namai seseorang terhadap perbuatannya atau ucapannya. Jadi harus dianggap dulu apanya? Niatnya. Makanya harus ketok apa dulu? Pintu, door to door. Ya, bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi yang tawaf di kuburan adalah gila, bisa jadi yang di tawaf kuburan begini dan begini, bisa jadi dia jadikan sutroh. Nah, ya, jadi bisa jadi wa yaj'aluna tahaqquqa minhuma. Mereka menjadikan keberadaan dua ini, yaitu amal dan niat, harus bersama-sama. Tentunya kata dia ada batasan-batasan syar'i yang menjadi syarat untuk menghukumi orang tertentu secara muayyan. Jadi sebelum menghukumi seorang secara ta'yin, perlu dilihat apanya dulu? Niatnya. Ini sebagian orang yang menulis dalam masalah udzur bil jahal. Lanjut. Dan ini adalah kesalahan yang nyata serta penyimpangan dari ketetapan yang dikenal di kalangan ulama terkemuka. Jawaban atas hal tersebut adalah sesungguhnya ya, wa hadza khata'un zahir. Ini adalah khata', kesalahan yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Wa tanaqubun, tanaqub sama maknanya berpaling. Ya, wa i'rad sama juga dari ketetapan yang telah dikenal di kalangan ulama yang terkemuka. Maka perlu dibantah di sini, perlu dijawab, salah satunya dengan cara menghadirkan ucapan para ulama tersebut. Ya, menghadirkan apa? Para ucapan ulama tersebut. Walaupun sudah Al-Quran sudah kita baca, hadis juga sudah kita baca. Biar lebih lengkap, biar lebih puas, kita hadirkan apa? Kalamnya ulama. Jadi kuat hujahnya, banyak dalilnya yang menegaskan tidak perlu ada pertimbangan menanyai hatinya dulu, i'tiqadnya dia seperti apa. Mufhum? Ya, untuk bab apa? Memberikan label, memberikan penamaan untuk dia. Lanjut jawabannya. jawaban atas hal tersebut adalah sesungguhnya yang masyhur dari para imam terkemuka adalah bahwa pemberian hukum kafir maupun iman itu berlandaskan pada hal-hal yang lahiriah atau tanpa memandang maksud dan niat. Ini adalah kaidah yang telah ditetapkan di kalangan ahli ilmu, bahkan sebagian mereka menukil adanya konsensus atau ijma' atas hal tersebut. Karena kaidah ini memiliki urgensi yang besar, kami akan menyebutkan beberapa dalil atau kesaksian mereka. Nah, kita baca bahasa Arabnya, innal masyhura anil a'immatil a'lami. Sesungguhnya yang dikenal dari para imam-imam terkemuka, annal hukma bil kufri wal imani mabnahu 'ala zahir. Bahwasanya pemberian hukum terhadap kekufuran berarti orangnya kafir. Wal iman berarti orangnya muslim, mukmin. Ya, mabna itu dasarnya adalah az-zahir, perkara yang apa? Nampak. Ya, misalkan antum berhenti di mana gitu, ya ngelihat seorang sholat, ya sudah, zahirnya dia adalah seorang apa? Muslim. Ya, beda kalau dia nanti menampakkan dari perbuatan atau ucapan kufur, maka kita hukumi sesuai dengan apa yang nampak. Dunan nazari ilal maqasidi wan niyati, tanpa melihat ya apa yang ada dalam isi hatinya atau niatnya ketika melakukan kekufuran tersebut. Nah, kalau iman gimana? Lihat aja bagaimana Nabi muamalah terhadap orang-orang munafik. Ya, bagaimana muamalahnya? Ya, dianggap sebagai seorang apa? Muslim. Ya, salaman sama dia dan sebagainya. Walaupun Nabi tahu diberi wahyu siapa-siapa orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Kemunafikan.
Tapi Nabi tetap bermuamalah kepada mereka karena melihat zahirnya. Mafhum? Dan ini adalah qaidatul muqarrarah, kaidah yang telah tetap di sisi ahli ilmu. Bal naqala ba'duhum al-ijma' ala dzalik. Bahkan sebagian mereka ada yang menukil ijma' akan hal ini. Jadi sudah ijma' bahwasanya penilaian itu dilihat dari apa? Zahirnya. Walamma kanat li hadhil qaidah ahamiyatun kabiratun nadhkuru ba'dha syawahidiha. Tatkala kaidah ini memiliki urgensi yang sangat besar, maka kami akan sebutkan beberapa bukti dari ucapan para ulama-ulama tersebut. Lanjut. Pertama, pendapat para imam mazhab Hanafi. Ya, yang pertama dari ulama-ulama siapa? Ahnaf. Ulama-ulama Ahnaf. Karena dia kalau secara urutan yang paling terdahulu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Memang kalau secara fikih Imam Ahmad lebih mencakup. Ya, karena dia datang belakangan, ya observasinya lebih lengkap, ya maka masail-masail fikihnya terkadang lebih apa? Detail, lebih menyeluruh. Lanjut yang pertama. Yang pertama, Sadruddin Al-Qunawi Al-Hanafi berkata, seandainya seseorang mengucapkan kalimat kekufuran secara sukarela tanpa meyakini isinya, maka ia telah kafir. Karena ia rela melakukannya secara langsung, meskipun ia tidak rela dalam hukumnya menjadi kafir. Ia tetap dihukum sama seperti orang yang bersedekah gurau. Ia tetap kafir meskipun tidak rela dalam hukumnya, dan ia tidak diberi uzur karena kebodohan menurut mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat sebagian kecil lainnya. Nah, ya yaqulu Sadruddin. Ya, namanya siapa? Sadruddin. Biasanya Sadruddin yang ada din-dinnya itu bukan nama sebetulnya. Itu apa? Laqab. Laqab itu julukan. Kayak Syekhul Islam itu julukan. Namanya Mas siapa? Ahmad ibn siapa? Abdul Halim. Ahmad ibn Abdul Halim. Bapaknya namanya Abdul Halim. Ya, Al-Harawi dari daerah Turki, kurang ya lebih tepatnya daerah sana. Mafhum? Julukannya siapa? Syekhul Islam. Kalau Ibnu Qayyim, siapa julukannya? Hah? Taqiyuddin. Kayaknya ya. Ada yang Diyauddin, ada Syihabuddin, ada mana lagi? Nasiruddin, apa lagi? Nah, itu semuanya apa? Julukan, semuanya laqab. Sadr itu yang muncul atau yang nampak, yang terdepan. Berarti Sadruddin adalah orang yang terdepan, yang nampak di dalam apa? Agama. Al-Qunawi, makanya nama orang Indonesia ini. Ya, ada orang Indonesia namanya Qunawi. Bapaknya Yusuf. Ya, Qunawi namanya. Kayaknya ini entah nama nisbah atau nama daerah ini. Qunawi. Al-Hanafiyu, berarti dia alirannya dalam bab fikih bermadhab apa? Hanafi. Beliau berkata, rahimahullah ta'ala, walau talaffadha bi kalimatil kufri, andai kata ada orang mengucapkan kalimat kufur, ta'ian itu sukarela, tanpa paksaan, ghaira mu'taqidin lahu, tanpa meyakini yang isinya, dia sekedar mengucapkan kalimat kufur, maka dia yakfur. Orang ini apa? Kufur. Li'annahu radin bimubasyaratihi, karena dia pada hakikatnya senang atau ridha untuk mengucapkannya secara langsung. Wa illam yarda bihukmihi, meskipun dia tidak suka dengan hukumnya, itu hukum dari ucapan ini adalah kafir. Enggak suka dia. Ya, mana ada sih orang yang ngaku muslim pengen dicap kafir? Ada yang suka? Ya enggak ada. Toh ternyata dengan sekedar ucapannya dia telah kufur, keluar dari apa? Dinul Islam. Kal hazil bihi, maka sama hukumnya seperti orang-orang yang mengolok-olok. Ya, fa innahu yakfur, maka dia kufur, wa illam yarda bihukmih, meskipun dia tidak ridha terhadap hukum dari ucapan dia. Apa hukumnya? Ya keluar dari apa? Dinul Islam.
Maka sekedar pengucapan dia kalimat apa? Kufur, maka ya dia pun telah kufur tanpa ditanya dulu hatinya. Repotnya nih, ya dukun belum tentu kafir. Kenapa? Kita dulu tanya dulu apanya? Hatinya. Tanya apanya coba hatinya? Hah? Ya, bahkan banyak juga fatwa terhadap orang-orang yang melakukan olok-olok. Ya sudah, nggak usah ditanya lagi juga hatinya, langsung aja dihabisin. Ya, sebagaimana fatwa dari Syekhul Islam, beberapa kasus ada orang Nasoro mengolok-olok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung beliau berfatwa, ya bunuh dia. Akhirnya dipersekusi. Diapain dipersekusi itu? Ya, diapain? Ditampol-tampolin ya, dipukulin pokoknya, digeruduk lah pokoknya, diserang sampai mati. Akhirnya ditanya ini ulahnya siapa? Ya sebab siapa ini, fatwanya siapa? Syekhul Islam. Akhirnya beliau diapain? Tangkap di penjara. Ya, begitu juga Syekh bin Baz ditanya, ya kalau ada dukun gimana kalau saya langsung bunuh? Ya silahkan katanya. Gak usah ditanya lagi apanya, artinya. Terus kalau saya ditangkap, ya nggak apa-apa. Kalau saya dibunuh nanti karena melakukan pembunuhan, ya nggak apa-apa. Insya Allah kamu dapat pahala. Ya nggak perlu diapain dulu, tanya. Tapi ini sekali lagi, ya lihat kemampuan antum juga. Ya, karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia cegah dengan apanya? Tangannya. Kalau nggak bisa dengan apanya? Lisannya. Kalau nggak bisa juga dengan apa? Hati. Dan kata Nabi, itulah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Gimana selemah-lemahnya iman? Yakini kufurnya dia. Itu selemah-lemahnya iman. Ya, dan kita ini kalau kita lihat, kita termasuk yang apa? Selemah-lemahnya iman. Berani antum ngeliat dukun langsung antum tusuk misalnya. Ya, teratum tusuk lagi. Tadi tanya, antum siapa yang nyuruh? Ustaz Mulki. Waduh, tangkap dah. Gara-gara apa? Nyuruh amin, bunuh orang itu. Ya, maka ini kembalikan lihat kondisi dia, ya kemampuan dia, ya apanya kudrahnya dia. Tapi kalau dia masih mikir ya gue punya anak kecil lagi, ya punya anak istri, punya pekerjaan, ya maka dikasih solusi yang paling ringan apa? Dengan apa? Hati, dengan i'tiqad. Bagaimana? Ya meyakini kufurnya orang tersebut. Dan itu selemah-lemahnya apa? Iman. Berarti menunjukkan kalau ini nggak ada bahaya. Kalau ini tidak ada di dalam hatinya apa? Berbahaya buat dia, bisa jatuh ke dalam pembatal Islam nomor berapa? Nomor 3. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Ya, maka kita ini semuanya masih lemah lah ibadah. Nggak ada yang jadi super power, nggak ada yang jadi pahlawan. Semuanya masih apa imannya? Kecil. Ya, karena masih baru bisa sanggupnya mengingkari di dalam apa? Hati. Ya, ada yang berani sampai ngomong juga kayaknya belum berani. Apalagi sampai melakukan apa? Tindakan itu. Ya. Semoga Allah tambahkan iman kita. Amin ya rabbal. Walam yu'zaru bil jahli, maka tidak diberi dispensasi terhadap kebodohan dia, terhadap konsekuensi dari ucapan kufur dia atau perbuatan kufur dia. Inda amatil ulama, di sisi mayoritas ulama. Ulama siapa di sini maksudnya? Ahnaf. Ya. Bi khilafan lil ba'd, berbeda dengan sebagian kecil dari Ahnaf yang mungkin terkena penyakit apa? Irja. Tapi mayoritas Ahnaf ya begini keyakinan mereka, begini konsepnya mereka. Tanpa perlu melihat hatinya mau kufur atau tidak. Maka penilaiannya secara zahir, baik ucapan maupun perbuatan kufur yang dia kerjakan, maka disematkanlah dialah pelakunya. Tanpa perlu samperin dulu. Ya, ada maling atau tangkap tanya dulu. Ya kagak, langsung diapain aja sama dia. Tampal dia mainnya. Pukul. Ya. Apalagi kalau yang udah kesel benar, malingnya maling motor, wah sudah, ya udah ada yang nyeletuk aja, korek, waduh apa lagi, bensin, udah, ya dia minta maaf juga nggak ada maaf, ya. Itu dalam hal mencuri, ya dalam hal apa?
mencuri, apalagi ini dalam hal menjadi identitas seorang muslim, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Rasulnya, ini melecehkan, mencela dan seterusnya, maka ini tidak muncul dari seorang yang menisbatkan diri kepada dinul Islam. Lanjut. Dan inti pembahasannya adalah perkataan beliau tanpa meyakini isinya, dan perkataan beliau tidak diberi udzur karena kebodohan. Hal ini menunjukkan tidak diterimanya alasan kebodohan dengan dalil tidak adanya maksud untuk kafir atau tidak adanya keyakinan untuk kafir. Adapun perkataan beliau menurut mayoritas ulama merupakan isyarat terhadap apa yang telah kami tetapkan, bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Hanafi bersepakat ada tidak adanya udzur karena kebodohan dalam masalah kekafiran, yaitu pada masalah-masalah yang jelas atau al-masail al-zahirah. Demikian pula tidak adanya udzur bagi mukallaf yang tidak bermaksud melakukan kekafiran, dalam arti ia tidak meyakini hal tersebut dalam masalah-masalah yang jelas. Ya, semoga jelas ini ya. Nah, ini sepertinya penjelasan dari Syekh Abdullah. Kalau tadi kan ucapannya dari Al-Qunawi Al-Hanafi, kemudian ditaklik lagi oleh Syekh Abdullah. Insyaallah kalimatnya jelas. Sekarang kita ambil ucapan yang kedua dari ulama Ahnaf. Lanjut. Yang kedua, Imam Syamsuddin As-Sarkhasi berkata, sebagaimana dinukil darinya oleh Syekh Ali Al-Qari, demikian pula jika seseorang sholat menghadap selain kiblat atau sholat tanpa bersuci secara sengaja, maka ia kafir, meskipun secara kebetulan tindakannya itu sesuai dengan arah kiblat atau sesuai dengan kondisi suci. Begitu pula jika ia mengucapkan kalimat kekufuran karena menganggap remeh atau istighfar bukan karena keyakinan. Nah, sekarang yang kedua berkata Imam Syamsuddin. Nah, ini julukan juga. Ya, Komaruddin, apa lagi? Banyak. Berarti mataharinya apa? Agama. Matahari itu kan apa? Terang ya. Apalagi sifatnya panas. Apalagi sifatnya ya pokoknya memberikan kehidupan lah. Terkadang ya dilihat ini ulama ini masya Allah karismatik dan seterusnya, ya seakan-akan seperti apa? Matahari. Maka diberilah julukan apa? Syamsuddin. Ya, sepertinya ada para ulama yang membahas julukan-julukan ini, paling tidak hukumnya makruh. Ya, paling tidak hukumnya makruh. Sarkhasi fi ma naqalahu anhu Syekhu Ali Al-Qari. Ya, apa yang telah dinukil oleh Syekh Ali Al-Qari. Jadi ada Syekh namanya Ali Al-Qari menukil langsung dari Imam As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wa kadza, begitu juga lau shalla, andai kata ada orang salat li ghairil kiblati, tanpa menghadap kiblat, au bi ghairi taharatin, tanpa berudu, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Dia tahu kiblatnya apa? Ke sana. Tapi bodo amat lah, gua maunya ke belakang, sengaja. Dia tahu misalkan dia belum bersuci, tapi nggak apa-apa lah, gua salat aja. Maka apa kata beliau? Yakfuru, orang ini telah apa? Kafir. Ya, ngeri-ngeri. Bahkan ada ucapan atau sebagian Ahnaf, orang selonjoran aja kakinya ke arah kiblat jadi apa? Kafir. Karena tidak memuliakan apa? Ya, syiar Islam, yaitu arah kiblat. Ya, karena juga ada juga ulama NU yang bilang kalau merokok di masjid murtad katanya anil Islam. Alasannya tidak memuliakan, menghormati rumah Allah. Ya, yang ngudut di mana? Di masjid. Biasa kalau zaman dulu orang rapat di musola di masjid sambil sepus dulu lah. Ya. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan faqadir tadda, kata dia, barang siapa yang syurbud duhan. Syurbud duhan itu minum apa? Minum rokok, maksudnya minum asap, maksudnya apa? Rokok. Itu kan asap yang diminum ya kan? Itu apa yang dihisap emangnya? Alhamdulillah ya selama hidup belum pernah ngapain ngudut ya. Kecuali sekali lagi zaman SMA, itu ngapain sih teman-teman pada ngudut gitu. Jajalin lah satu kali. Aneh banget. Alhamdulillah sekali-sekali itu seumur hidup sudah. Ya Allah Subhanahu wa taala
jaga, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Ya. Kalau bapak anak Masya Allah sehari mungkin bisa Pak, dua bungkus nih ya. Tapi kadang ngerokok cuma 2 surut buang namanya. Ntar asam lagi kali mulutnya ya, nyedot lagi dia. Ya, sampai Bang Malik marah-marah kalau dia ngerokok. Sekarang ya khair insyaallah. Doain semoga Allah berikan apa? Hidayah. Ya, dulu paling marah kalau ngeliat bapak anak itu apa? Ngerokok. Apalagi kalau dia udah punya anak. Waduh, anaknya nggak mau digendong sama kakeknya. Alasannya belum cuci mulut. Karena orang yang ngerokok mulutnya apa? Bau. Sekarang habis-habisan orang yang ngudut dibela. Ya. Ya, semoga Allah berhidayah. Bismillah. Itulah hati ya, berbolak-balik. Maka banyak mintalah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lihat, begitu juga orang yang sholat tanpa menghadap kiblat atau tanpa berwudu dalam keadaan sengaja, maka dia kafir. Wa in wafaqa dzalikal qiblah. Meskipun ternyata dia kan bermain-main nih. Ya, bilang sengajalah gua enggak mau ngadep kiblat. Enggak taunya benar ngadep kiblat. Walaupun ternyata mencocoki ya menghadap ke mana? Kiblat. Wa kadza'i wafaqat taharah. Walaupun ternyata ya mencocoki dia masih punya taharah. Ya. Misalkan dia kayaknya menurut dia ragu misalkan enggak punya taharah. Enggak apa-apa lah gua sengaja aja. Enggak taunya ternyata memang dia kebetulan masih ada apa? Taharah. Maka yang seperti ini juga menurut ulama Ahnaf yakfur. Lanjutannya, wa kadza law atlaqa kalimatal kufri istighfafan la i'tiqadan. Begitu juga andai kata dia mengucapkan kalimat kufur istighfafan. Istighfaf itu menganggap biasa saja, kecil, remeh. Ya, tanpa meyakini dalam hatinya ingin kufur. Maka orang ini juga apa? Telah keluar dari apa? Din Islam. Lanjut. Dan inti dalilnya adalah perkataan beliau, jika ia mengucapkan kalimat kekufuran karena menganggap remeh, bukan karena keyakinan. Sebab orang yang menganggap remeh tidak bermaksud untuk menjadi kafir. Nah, ya saya di sini, andai kata dia mengucapkan kalimat kufur istighfafan, menganggap remeh, la i'tiqadan, tanpa adanya keyakinan dia ingin kufur. Maka fal mustakhfif la yaqsid ay yakfur. Namanya orang menganggap kecil, menganggap remeh, itu tidak ada maksud dia untuk kufur. Cuma dianggap itu kecil saja, perkara remeh, receh. Ya, nggak ada niat dia untuk menjadi orang yang keluar dari apa? Din Islam. Tapi toh tetap dia telah keluar dari apa? Din Islam. Kemudian dikomentari oleh Kamaluddin, lanjut. Kamaluddin Ibnu Humdan berkata dalam Fathul Qadir, barang siapa bersenda gurau dengan lafaz kekufuran, maka ia telah murtad. Meskipun ia tidak meyakininya, karena faktor penghinaan atau meremehkan, maka statusnya sama seperti kekafiran karena pembangkangan atau kekufuran. Nah, barakallahu. Wa yaqulu Kamaluddin, ini juga sama, apa namanya? Laqab. Ya, kalau itu Jamaluddin, laqab juga itu apa nama? Ya, dan Indonesia namanya nama. Nah, ini Kamaluddin laqab. Mafhum di dalam Fathul Qadir beliau berkata, wa man hazala bi lafzi kufrin, barang siapa yang berolok-olok dengan lafaz kekufuran, jawabannya irtadda, maka dia telah apa? Keluar dari Islam, murtad. Wa illam ya'taqidhu, meskipun di dalam hatinya tidak ada keyakinan untuk kufur atau keluar. Lil istighfaf, karena alasannya dia menganggap apa? Remeh, kecil, biasa saja. Fahuwa ka kufrir inad, maka orang ini statusnya seperti orang yang kufur inad. Apa itu inad? Sudah tahu tapi ngeyel, itu inad. Sudah tahu itu perbuatan kufur tapi masih dia langgar. Jadi statusnya sama. Mau yang sedang gurau dia nggak tahu hukumnya seperti apa, itu sama hukumnya seperti orang yang kufur inad, membangkang. Ya, sudah mengenali, sudah paham, sudah tahu tapi masih aja mengucapkan ucapan kufur tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian ucapan dari ulama-ulama Ahnaf yang bisa dilihat di maroji yang ada di ya catatan kakinya. Lanjut yang kedua, sedikit lagi. Yang kedua, pendapat para imam mazhab Maliki. Ya, sekarang dari Malikiyah.
Yang pertama, Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, barang siapa yang berbicara tanpa bermaksud mencaci dan tidak pula meyakini ucapannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat kekufuran, baik berupa melaknat beliau, mencaci maki beliau, mendustakan beliau, menyematkan apa yang tidak layak bagi beliau, atau menafikan apa yang wajib bagi beliau dari hal-hal yang termasuk kekurangan, seperti menisbatkan dosa besar kepada beliau, bersikap lunak atau kompromi yang merugikan agama dalam menyampaikan risalah, atau memutuskan hukum di antara manusia, atau merendahkan martabat beliau, kemuliaan nasab beliau, luasnya ilmu beliau, atau kezuhudan beliau, atau dia mendustakan apa yang telah masyhur. Lanjut bawahnya. Dari perkara-perkara yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beritanya telah mutawatir dari beliau. Nah, lanjut. Baik dengan maksud menolak kabar tersebut atau mendatangkan perkataan yang konyol atau bodoh dan sejenis makian terhadap beliau, meskipun tampak dari indikasi keadaannya bahwa ia tidak sengaja mencela dan tidak bermaksud memaki beliau, entah karena kebodohan yang mendorongnya mengucapkan hal itu, atau karena rasa jengkel, mabuk yang memaksanya, atau kurangnya pengawasan dan kendali terhadap lidahnya. Maka hukumnya adalah hukuman mati tanpa keraguan. Sebab tidak ada seorang pun yang diberi udzur dalam kekafiran karena kebodohan, tidak pula dengan klaim keseleo lidah atau alasan apapun dari yang telah kami sebutkan, selama akalnya berada dalam fitrah yang sehat, kecuali bagi orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dengan inilah ulama Andalusia memberi fatwa terhadap orang yang menafikan sifat zuhud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah berlalu. Nah, ini insya Allah bisa dipahami dari ucapan ya Qadhi ya orang-orang yang mencela Nabi Muhammad ya walaupun dia tidak bermaksud dan seterusnya, maka ini telah mengeluarkan dia dari dinul Islam, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tentram dengan keimanan. Bahkan ini seluruh ulama-ulama Andalus ya berfatwa seperti ini, karena Malikiyah itu menyebarnya banyak di Andalus ya, dari Afrika kemudian nyebrang dari atas Maroko atau Aljazair, ada Selat Gibraltar itu dari nama si Tariq ya, ada dia mendarat di Jabal gunung, makanya nama jabalnya jadinya Jabal Tariq. Mungkin lisan di sana ngomongnya jadinya Jabal Tar, jadi Gibraltar dan seterusnya. Asalnya sekedar gunung saja, cuman pasukannya Tariq ibn Ziyad mendarat di sana sehingga dikenallah gunung Jabal Tariq. Ya, dan sekarang masih banyak benteng-bentengnya. Ya, kalau nggak sempat ke sana lihat aja di YouTube ya. Banyak itu benteng-benteng ya, kota-kota Andalus, di Sevilla, di Barca, di mana lagi? Ya, mungkin sebagian Portugal. Ya, apalagi Cordoba. Cordoba itu dari nama kota Cordova. Ketika diarabkan jadinya Kurtubi. Ada di sini orang namanya Kurtubi? Banyak ya? Nah, itu dia nisbatnya kemana dulu? Ada ulama nisbatnya kemana? Cordoba. Di bahasa Arabnya jadi Al-Qurtubi. Ya, dulu jaya Islam di sana kurang lebih 7 sampai 8 abad. Akhirnya ya orang-orang Nasara menyusun kembali kekuatan sampai singkat cerita tinggal pilihan 2. Kalau mau menetap di Andalus harus masuk Nasara. Ya, kalau enggak silakan keluar. Akhirnya banyak kaum muslimin yang memilih untuk keluar. Makanya sampai sekarang ya budayanya dan seterusnya masih terikat kuat dengan budaya Arab. Seperti kalau di Arab kan pakainya al ya. Ya, kalau di sana pakainya El Clasico. El apa lagi? El Barca dan seterusnya dari makanan. Bahkan di sana banyak juga yang masih menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab.
Ya, ini ucapan salah satu dari ulama Al-Malikiyah, maka tidak ada dispensasi dalam perkara kekufuran yang gamblang yang jelas. Meskipun dia tidak ada niat untuk menjadi apa? Kufur. Ini kita lagi berbicara bab apa? Ya, penamaan untuk menyematkan dia dari perbuatannya. Maka tidak perlu ditanya hatinya. Cukup kita lihat dari zahir perbuatannya. Lanjut satu lagi dari Syatibi. Yang kedua, Asy-Syatibi rahimahullah berkata, sesungguhnya landasan penetapan hukum berdasarkan hal-hal yang lahiriah atau az-zahir adalah perkara yang pasti dalam hukum, terutama terkait dengan keyakinan orang lain secara umum juga. Karena pemimpin umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau mendapatkan informasi melalui wahyu, beliau tetap menjalankan perkara-perkara berdasarkan lahiriahnya terhadap orang-orang munafik dan selain mereka. Walaupun beliau mengetahui batin atau niat dari perbuatan mereka, pengetahuan tersebut tidaklah mengeluarkan beliau dari menjalankan hukum secara lahiriah sebagaimana yang berlaku. Nah, Nabi kita Muhammad SAW walaupun mendapatkan informasi melalui wahyu akan apa yang berjalan di dalam hatinya orang munafik, tetap Nabi memperlakukan mereka sesuai dengan namanya zahirnya, karena akan banyak masalah di dalamnya. Ya, ini juga memberikan kita faedah ketika ada orang melakukan kekufuran, ya, mafhum, maka kita minimalnya di dalam hati saja. Karena untuk angkat suara, nanti juga dibahas di tanya jawab iman itu melihat kondisi maslahat dan mafsadatnya. Sudah ya. Misalkan antum melihat ada orang melakukan kekufuran, ya sudah, cukup di dalam hati minimal angkat suara itu tidak apa? Tidak lazim. Kenapa? Karena melihat kondisi. Sama Nabi juga tahu siapa yang munafik, tapi Nabi tidak angkat suara karena masih melihat, memperhatikan apa? Kondisi, keadaan, maslahat dan mafsadatnya. Bisa jadi orang-orang munafik ini terus bergaul dengan kaum muslimin yang betul imannya, akhirnya berubah. Bisa jadi. Tapi tetap statusnya di dirinya Nabi kita Muhammad SAW, di dalam hatinya Nabi Muhammad karena wahyu dia orang munafik. Tapi tidak angkat suara karena melihat kondisi. Tapi juga ada yang diangkat suaranya melihat kondisi juga. Ya, jadi untuk angkat suara ini memperhatikan apa? Kondisi, keadaan. Ya, coba aja antum ada orang lagi di kuburan misalkan lagi minta sama wali, antum datang di situ, antum teriak-teriak. Ya, nggak usah jauh-jauh, dah ke Cilongok misalkan. Ya, antum pakai spanduk misalkan begini, wow, orang yang minta kuburan kafir misalkan, teriak-teriak pakai toa. Kira-kira diapain antum? Ya, digerebek nanti. Ya. Nah, ini lihat bagaimana Nabi menjalankan hukum sesuai zahirnya kepada orang munafik. Padahal Nabi itu diberi informasi melalui apa? Wahyu. Tapi itu semua tidak mengeluarkan ya pada diri Nabi untuk menjalankan sesuai dengan zahir yang berlaku. Begitu. Ya, ini juga kesempatan ketika orang munafik ini ternyata menampakkan, nah ada hujah jadi buat Nabi untuk menghukum dia. Kenapa? Ada perbuatan yang nampak. Tapi kalau tidak dinampakkan, ya sudah, jalankan saja sesuai dengan apa? Zahir. Paling kita buat kaidah umum aja. Barang siapa yang di dalam hatinya ada nifak besar, membenci keislaman, menyembunyikan kekufuran, ya, membenci keislaman dan seterusnya, maka orang ini fid-darkil asfali minan nar. Tapi kan kita nggak tahu siapa orang-orangnya. Yang penting telah kita sampaikan, ya hukumnya seperti ini, nanti konsekuensinya seperti ini. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang menyidangnya, yang memeriksanya di yaumul qiyamah. Ya. Karena setiap kita jangan merasa aman, ya kita kan sudah ahli tauhid, enggak. Bisa jadi zahirnya kita bagus, tapi ternyata hatinya apa? Ada kebusukan, bisa jadi nasallallahu alaihi wasallam. Maka tetap disampaikan. Ya, tetap apa? Disampaikan, barangkali nanti dia bisa mencerna, memahami sehingga berpikir, kemudian bertobat dan seterusnya. Banyak hikmah di balik hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Makanya terus kita galakin, ya kalau di khutbah Jumat memang sengaja kita bikin salah satu ya materinya islahul qulub,
Karena penting juga ahli tauhid bukan hanya bagus secara ucapan atau penampakan zahir, tapi bagaimana juga dia mengislah hatinya dari segala macam kesyirikan, kemunafikan, kesombongan, hasad, keraguan, banyak sekali penyakit-penyakit hati. Ya, semoga itu juga semua kita bisa bersihkan pelan-pelan. Ketika datang lagi, kita bersihkan lagi, kita ilaj lagi. Ilaj itu kita perbaiki, kita obati lagi. Ya, itulah pentingnya kita bermajlis supaya apa yang kotor kembali terbersihkan lagi. Ya, karena terkadang orang keluar dari majlis, ya tahu sendiri kondisi di luar. Ya, bisa jadi keras lagi, ya ragu lagi. Yang tadinya sudah yakin, ternyata ya bergaul sana sini, akhirnya berubah lagi dan seterusnya. Maka mengobati hati ini bukan perkara yang mudah. Terus diislah, terus diintrospeksi, terus dievaluasi. Tapi kita punya kadar minimum yang harus hilang, yaitu kesyirikan. Ya, syirik besarnya keluarkan, disapu bersih semua. Walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit syirik kecil, ya pelajari terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah konsep kita mengetahui iman terbagi jadi 3. Asal iman, terus kamal iman yang wajib, dan kamal iman yang mustahab. Minimal kita pertahankan asal iman kita ini. Jangan sampai hilang, jangan sampai hancur, jangan sampai musnah karena adanya syirik besar, adanya kekufuran, adanya pembatal yang bisa menghancurkan asli. Bukan mencoreng, tapi merusak, menghancurkan. Ya, bukan mencoreng ini yang kita bahas, tapi yang menghancurkan. Terutama dari para pembatal-pembatal keislaman. Nasrullah wassalamah, senantiasa kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah wafatkan kita bersama orang-orang abrar, bersama orang-orang saleh, ya, dan dikumpulkan bersama para anbiya, para syuhada, dan juga ya para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.